Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau sosok di balik selimut itu tidak segera menampakkan wujudnya, ingin rasanya aku berteriak. Sejurus kemudian, seekor bocah berkepala pelontos keluar dari dalam selimut itu. "Dek, kamu siapa?" Bukannya menjawab, anak itu malah diam. Ekspresinya yang aneh dengan sorotan mata tajam membuatku tak bisa berkata-kata. Anak itu bangkit, kemudian berjalan keluar tenda tetap dengan ekspresi anehnya dan tidak menghiraukan keberadaanku. Aku yang sedari tadi tercengang akibat ulahnya, baru tersadarkan ketika gelas yang kuisi air penuh dan membasahi tangan. "Surya, kamu di mana, Nak? Ibu mengkhawatirkanmu." Buru-buru aku keluar tak kala mendengar perkataan ibu yang bersama Tina di luar tenda. Lega rasanya setelah mengetahui bahwa bocah itu adalah Surya, si anak hilang. "Murni, kamu menemukannya di mana?" tanya Tina. "Aku tak menemukannya, tapi anak ini keluar sendiri dari balik selimut." Dengan perasaan senang bercampur malu, si ibu yang belum diketahui namanya itu berterima kasih padaku. Seolah-olah akulah yang menemukan anaknya. "Terima kasih, Dek. Ini Surya, anak saya. Perkenalkan, saya Ibu Nelly." "Alhamdulillah, syukurlah jika itu adalah anak Ibu." Po Tio. Raut kekesalan dan kekecewaan dari pengunjung dan tim pengurus yang ikut menelusuri bantaran sungai sangat terlihat, termasuk aku dan Bang Leo. "Kamu belum mencari tapi sudah teriak hilang. Bikin repot orang banyak saja," kesal suami Ibu Nelly pada istrinya. Dari sana terungkap kebenarannya. Ternyata saat Ibu Nelly pulang dari air, dia tidak mengetahui kalau Surya menutup semua bagian tubuhnya dengan selimut karena rasa dingin yang menjergap. "Kepada semua, saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu libur keluarga kalian. Anak saya ternyata tidak hilang, melainkan hanya kecerobohan istri saya yang tidak mengetahui kalau Surya menutup semua bagian tubuhnya dengan selimut. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan partisipasi kalian semua." Orang-orang yang tadi ikut mencari segera kembali ke tenda masing-masing. Beberapa mengumpat dengan suara rendah akibat kesal. "Terima kasih juga Dek Tio dan Dek Leo. Gara-gara anak saya waktu libur kalian terganggu." Seberes mandi dan berganti pakaian, kami memutuskan untuk mencari sarapan pagi. Namun ketika hendak mencari sarapan, Pak Mustaqim datang ke dusun camp menghampiri kami. "Kalian sarapan paginya di rumah saya saja. Istri saya sengaja masak banyak. Ia menyuruh saya mengundang kalian untuk sarapan pagi bersama." Alhamdulillah, dapat rezeki nomplok kita hari ini. Mendengar tawaran dari Pak Mustaqim, aku dan Bang Leo menyelesaikan administrasi check out.
kemudian mengepak semua barang-barang, lalu berangkat menuju rumah beliau. Tidak sampai berpuluh-puluh menit, akhirnya kami tiba di kediaman Pak Mustaqim, ketua brigade. Ada yang aneh dari ekspresi istri Pak Mustaqim saat melihat Murni yang perlahan turun dari mobil. Kami kebingungan tak kala melihat istri Pak Mustaqim memeluk Murni dengan erat, disertai mata yang mulai sembab. "Sudah Bu, disuruh masuk saja dulu." Istri Pak Mustaqim seolah enggan lagi berpisah dengan Murni. Ia menggandeng tangannya mengajak masuk dan sedikit mengabaikan kami bertiga. Saat di dalam rumah, kami baru mengetahui tak kala melihat sebuah foto berukuran besar terpampang di dinding. Seorang perempuan yang sedang mengenakan pakaian lengkap sarjana di kiri dan kanannya Pak Mustaqim dan istrinya. Ini foto anak kami satu-satunya, namanya Nelly Minarsi. Kami terkejut tak kala mengetahui anak Pak Mustaqim ini sangat mirip dengan Murni istriku. "Kok bisa ya, di dunia ini ada dua orang yang berbeda memiliki wajah sangat mirip," ujar Tina. Dari sana aku mengetahui kenapa saat pertama kali melihat Murni kemarin sore, ekspresi Pak Mustaqim berubah, seolah ada rindu yang teramat dahsyat dalam dirinya. "Sekarang Nelly di mana, Pak?" "Dia sudah tidak ada. Allah lebih sayang dia daripada kami." Singkat cerita, mulai hari itu Murni menjadi bagian dari keluarga Pak Mustaqim dan Ibu Ningsih, menggantikan posisi anaknya yang telah tiada. Subhanallah, kami mendapatkan orang tua lengkap di desa Dempurejo di pagar alam ini. Dan alhamdulillahnya lagi, semua administrasi dan simaksi telah disiapkan oleh Pak Mustaqim. Jadi kami tidak harus repot-repot lagi ke balai registrasi. Melihat Bu Ningsih enggan jauh lagi dan masih merindukan sosok Nelly di dalam diri Murni, kami pun sepakat untuk menunda waktu pendakian sampai besok pagi. Seberes sarapan pagi dan berbincang-bincang renyah, Bang Leo ditemani Tina pergi ke pasar membeli logistik. Dari desa Dempurejo, Gunung Dempo menatap gagah, seolah merayu-rayu ingin segera didaki. "Sabar, sekarang kita beri waktu pada seorang ibu yang merindukan anaknya," kataku dalam hati. Pada malamnya tidak banyak yang diobrolkan, karena memang fisik harus ditempah agar lebih siap melakukan petualangan besok. Seberes ina-inu dan makan malam, kami berpamitan pada Pak Mustaqim untuk mengistirahatkan tubuh. Lagi-lagi sama seperti sebelumnya, tidak membutuhkan waktu lama untuk mata terpejam. Dan akhirnya bangun pagi pun hanyalah sebuah wacana semata. Pagi ini cuaca nampak cerah ceria, aktivitas lalu lalang warga berjalan lancar. Pagar alam menyambut pagi kami dengan damai. Hawa dingin yang menyergap membuat kegiatan ngopi bareng menjadi sangat menyenangkan. Setelah menyiapkan fisik dengan cara mengendorkan otot-otot yang kaku, kami mengepak ulang carrier, menitipkan barang-barang yang tidak perlu dibawa di rumah Pak Mustaqim. Seberes packing, kami memulai pendakian. Kali ini Pak Mustaqim berantusias. Beliau menawarkan diri untuk mengantar kami ke titik awal pendakian, Kampung 4. Namun kata Bang Leo, lebih baik berjalan kaki saja, mengingat setelah melewati rumah-rumah warga, kami akan melintas jalanan terbuka yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan perkebunan teh yang indah. "Ya sudah, jikalau begitu selamat mendaki," ujar Pak Mustaqim memberi semangat. Setelah berpamitan dengan beliau, kami memulai pendakian. Ada hati yang tak ikhlas dari ekspresi Bu Ningsih tak kala Murniati istriku kuajak pergi.
Jalanan rumah-rumah warga pun telah kami lalui. Beberapa menit kemudian kami mulai menapakkan kaki di jalanan terbuka. Terpampang nyata keindahan perkebunan teh di kiri dan kanan jalan. Sebelum sampai ke titik awal pendakian, Bang Leo mengajak kami berhenti sejenak untuk mendokumentasikan konten YouTube di perkebunan teh yang indah ini. Setelahnya, dia mengajak kami membuat formasi sejajar sembari membentangkan tangan, berjalan sedikit berlari, sambil berkelok-kelok seperti anak-anak di film Laskar Pelangi. Kami pun berpartisipasi dengan antusiasnya. Kebahagiaan terlukis nyata di raut wajah kami berempat, apalagi Tina. Sepertinya pendakian kali ini berhasil membuat lukanya sedikit terobati dan melupakan sejenak tentang Henry. Pagar alam Sumatera ini memang tidak pernah bohong akan keindahannya. Inilah alasannya kenapa tempat ini dijuluki Kota Bunga. Sepanjang perjalanan kami tidak henti-hentinya disajikan pemandangan yang cantik. Tidak beberapa lama kemudian, kami tiba di plang bertuliskan titik awal pendakian Kampung 4 1575 MDPL. Trek yang tadinya jalanan luas terbuka berubah menjadi jalur perkebunan teh yang terbilang sempit, sehingga membuat kami tidak bisa berjalan sejajar. Di sini kami berhenti sejenak untuk berdoa. Setelahnya barulah memulai pendakian. Kali ini formasi kami dimulai oleh Bang Leo paling depan, disusul Tina dan Murni. Kemudian barulah aku yang berada di paling belakang. Aku nggak percaya, Mas, akhirnya bisa mendaki ke puncak Gunung Dempo. Semangat! Murni nampak bahagia dan kegirangan. Aku hanya tersenyum melihatnya. Dia belum tahu kalau trek Gunung Dempo tidak ada bonusnya, pikirku. Matahari di ufuk timur mulai meninggi. Embun pagi yang menempel di dedaunan mulai mengering. Jalanan perkebunan teh telah kami lalui. Tibalah saatnya kami memasuki jalur semak belukar seperti lorong. Kekuatan kaki mulai ditempa mencengkram kuat. Otot-otot tangan harus berpegangan pada akar-akar pohon yang menyembul. Sesekali variasi tangga sempit kami lalui. Di tengah keringat yang mulai mengucur, sekitar pukul 10 pagi, tibalah kami di gerbang rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru dimulai. Otot-otot tangan dan kaki akan mendapatkan ujian yang berarti. Kami beristirahat sejenak, walau tidak duduk dan menurunkan tas keril. Di kejauhan terdengar suara siamang yang bersahutan, seolah bersorak gembira menyambut kedatangan kami. Bagaimana, aman kan? Tanyaku pada Murni dan Tina. Aman dong, jawab keduanya. 15 menit telah berlalu, kami tidak boleh beristirahat lebih lama. Mumpung cuaca cerah, kita harus segera melanjutkan perjalanan, ujar Bang Leo sembari mendongak ke langit untuk memastikan tiada hujan. Namun ketika kami ingin melangkah untuk melanjutkan pendakian, ponsel Tina berdering. Hal itu pula memudarkan rona kebahagiaan di wajahnya. Siapa? Henry ya? Pertanyaanku dijawab anggukan kepala olehnya. Sudah, abaikan saja. Tutup semua problematika yang ada. Sekarang kita fokus saja dengan pendakian. Tina pun mengabaikan pesan singkat dari Henry suaminya. Dia kemudian mematikan ponsel dan menyimpannya ke dalam saku celana. Bagaimana? Apakah kita sudah bisa lanjut sekarang? Tanya Bang Leo. Tanpa menjawab, seolah saling mengerti, kami kemudian segera melanjutkan perjalanan. Saat langkah dimulai, lagi-lagi alam memperlihatkan misterinya. Cuaca yang tadinya cerah ceria mulai menggelap. Sesekali sayup-sayup terdengar suara guntur di kejauhan yang menghiasi pendakian.
Di atas langit, awan hitam mulai berarak seraya berkata, "Awas, sebentar lagi akan turun hujan." Dari sini aku mulai mengerti kenapa kepenulisan hujan dan hutan hanya beda satu huruf saja. Karena hujan dan hutan berjalan berdampingan. Kami terus meniti langkah ditemani kabut tebal yang mulai bertebaran. Di perjalanan, aku teringat akan satu hal yang tadi kami lewati. "Bang, tunggu deh. Kayaknya kita harus balik." "Kenapa harus balik?" Bang Leo balik bertanya. "Tadi kita lupa berwudu di Sungai Kaliduren." Bang Leo pun menghentikan langkah, diikuti Murni dan Tina. "Jadi gimana dong? Masa kita harus putar balik?" pungkas Tina. "Percayakan semua pada yang di atas. Lagi pula tidak ada aturan dari pengelola Dempo yang mengharuskan akan hal itu. Ini semua adalah salahku. Lama tak berkunjung ke Dempo, aku melupakan tradisi yang diajarkan oleh almarhum Bang Roy." Berhubung semua sepakat dan tak ingin kembali, kami kemudian melanjutkan kembali pendakian. "Apa enggak apa-apa kita terus melanjutkan perjalanan, Mas?" tanya Murni. Sebenarnya agak meragukan, karena ini adalah kepercayaan penduduk lokal. Tidak percaya bukan berarti tidak menghargai, kan? "Sudah, berdoa saja. Semoga pendakian kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Bang Leo yang mendengar percakapanku dengan Murni. Beberapa menit kemudian, hujan mulai merintik, ditemani angin kencang. Baru di awal pendakian kami telah disuguhkan keanehan. Suara siamang yang tadi bersahutan kini hening seketika. Gunung Dempo seolah menolak kehadiran kami, entah apa alasannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.